Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 ya. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan meneruskan tentang program linier ya. Dimana kemarin kita sudah mencoba mencari daerah penyelesaian ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai nilai optimum dan nilai minimum suatu fungsi ya. Dimana nanti kalau dalam kasus program ini ya, kalian harus tahu istilah-istilah fungsinya ya. Di sini ada istilah nilai optimum sama nilai minimum. Nanti akan saya jelaskan di mana sih nilai optimum sama nilai minimumnya. Nah, biasanya di buku-buku nilai optimum ini sering disebut juga sebagai nilai maksimum ya. Sama kok ya artinya. Nah terus nanti kalian akan diberikan beberapa pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linier seperti ini ya, dimana x y nya ini nanti akan kita gambar dalam diagram kartesius. Yang jelas x y nya ini pasti anggota bilangan real ya, karena kita akan bekerja dalam bidang kartesius. Nah, fungsi-fungsi yang diberikan di awal ya, pertidaksamaan ini ya, fungsi pertidaksamaan ini nantinya akan disebut sebagai fungsi kendala. Kalau dalam contoh soal tentang kasus program linier nanti bentuknya soal cerita, fungsi-fungsi ini disebut sebagai fungsi kendala atau bisa juga disebut sebagai fungsi syarat ya. Ada yang bilang fungsi kendala, ada yang bilang fungsi syarat, dan masih ada nama lain lagi ya. Dari sini kita sepakat ya kalau ke fungsi kendala, fungsi syarat. Terus fungsi yang terakhir ini akan disebut sebagai fungsi objektif ya, fungsi objektif atau bisa juga disebut sebagai fungsi tujuan ya. Dimana yang menentukan nilai optimum sama nilai minimum adalah fungsi ini ya. Dari keempat fungsi kendala atau fungsi syarat ini kita akan menentukan siapa saja nilai-nilai yang memenuhi x atau bisa mengganti x, atau siapa saja nilai yang memenuhi y atau bisa mengganti y ya. Kita akan memasukkan, setelah kita menemukan x-nya, kita akan masukkan ke sini ya, memasukkan ke fungsi ini, nanti akan keluar nilainya. Ada yang paling gede, ada yang paling kecil, yang dimana yang paling gede nanti akan kita sebut sebagai nilai optimum atau nilai maksimum, dan yang kecil adalah nilai minimum. Oke, sebelum kita mengerjakan bentuk ini ya, kita akan bekerja dalam diagram kartesius ya. Nah, diagram kartesius ya, atau bentuknya seperti ini ya. Ada fungsi x, ada sumbu x, ada sumbu y ya, dimana y nanti adalah fungsi x sebenarnya ya. Nah, diagram kartesius ini punya 4 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Nah, ini bentuk secara umumnya ya. Tetapi pada beberapa kasus program linier ya, selalu atau sering ada penambahan dua fungsi ini ya, dimana x yang akan kita kerjakan nanti adalah x yang tak negatif atau lebih dari sama dengan 0, dan y yang tak negatif atau y yang lebih dari sama dengan 0, sehingga tidak memungkinkan nanti akan ketemu nilai x yang negatif dan y yang negatif. Oleh karena itu, jika ada penambahan dua fungsi ini, kita menggambar diagram kartesiusnya letter L saja, tidak perlu plus ya. Jadi sumbunya cuma sumbu siku kayak gini ya. Ada sumbu x, ada sumbu y, sumbu siku L, letter L ya. Terus setelah itu kita coba ya mencari nilai x dan y ya. Soalnya ini contoh soal yang ada di modul ya.
silakan dibuka modulnya. Ya. Oke, bisa revisi ya. Nah ini 10 ya, X plus 2Y kurang dari sama dengan 10 dan 3X plus Y kurang dari 15. Nah kemarin dari tugas pertama atau bahkan diskusi 1 dan 2 kemarin masih banyak yang keliru tentang cara menggambar daerah fungsi pertidaksamaan ini ya. Saya akan bahas satu persatu ya. Untuk fungsi yang pertama ini ya, fungsi yang pertama ini kita kasih nama fungsi pertama I1 gitu ya. X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Sehingga kalau kita menggambar kurvanya, kita bisa menggunakan metode tutup menutup ya, atau seperti ini ya, tutup menutup. Kalau kita ingin menentukan nilai X, kita tutup ini. Berarti X-nya ini anggap sama dengan ya. Jadi X sama dengan 10. Oke, kita kasih tanda 10 misalkan di sini. Terus untuk menentukan nilai Y, kita tutup seperti ini ya. Jadi 2Y sama dengan 10 anggapannya ya. Jadi kalau 2Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 10 per 2 atau 5. Nanti kita tanda ini, sini 5. Straight ini. Setelah itu kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, kita paskan aja lah. Ya. Nah, untuk menentukan daerahnya, daerah yang diakhir atau daerah penyelesaiannya, yang atas atau yang bawah, ya. Karena di bidang L ini, ya, garis ini membagi bidang ini menjadi 2 daerah, ya, daerah yang atas sama yang bawah. Cara mengujinya adalah menggunakan titik original, titik O. 0,0 ya, dimana X-nya akan kita masukkan 0 dan Y-nya kita masukkan 0. Lihat pertidaksamanya ini ya, dia kurang dari sama dengan, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, jadi 0 ditambah 2 kali 0 atau 0 tambah 0 ya, 0 tambah 0. Nah, apakah 0 tambah 0 ini kurang dari sama dengan 10? Kalau benar, berarti daerah ini adalah daerah penyelesaian dari fungsi pertidaksamaan itu ya. Kalau ini tadi simbolnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, dimana 0 plus 0 tidak lebih dari 10, maka titik ini bukan daerahnya si fungsi pertidaksamaan ini ya. Berarti kalau ini bukan daerahnya yang atas gitu ya. Itu adalah titik uji ya, titik original ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, dia berarti daerahnya ke bawah. Nah, kalau ada lebih dari satu fungsi, saya sarankan untuk menentukan daerah jangan langsung diarsir, tapi tandai dulu aja. Karena kita tidak akan mengarsir semua daerah yang ada di sini loh ya. Kita cuma mengarsir yang daerah irisannya saja. Nah, sekarang yang fungsi kedua, saya kasih nama I2, yang tadi fungsi kurva daerah dari fungsi pertama. Nah, untuk fungsi kedua kita mainnya sama kayak tadi, kita menentukan nilai X, Y-nya ya. Di mana X disumbu Y, di mana X disumbu X, di mana Y disumbu Y. Kita tutup seperti ini. Jadi 3X sama dengan 15. Berarti X-nya 15 bagi 3, 5. 5 ambil di sini. Nah, terus Y-nya kita tutup seperti ini. Jadi Y sama dengan 15. Nah, itu lebih cepat ya. Jadi metode ini saya kira lebih cepat. Nah, sudah selesai. Terus kita menentukan daerahnya yang sebelah kiri atau sebelah kanan dengan titik uji 0,0 seperti tadi. Jadi 3 ini X-nya sama Y-nya kita ganti 0 ya. 3 kali 0 ditambah 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Apakah 0 benar kurang dari sama dengan 15? Kalau benar berarti 0 ini termasuk daerahnya kurva 2 ini ya, kurva 2 ini. Nah, jadi dia daerahnya di kiri juga. Dimana kalau ini sebenarnya saya arsir dan ini saya arsir, daerah pertemuan mereka di mana? Di sini ya. Nah, ini yang harusnya diarsir. Jadi tidak diteruskan ke sana atau ke sini. Terus kenapa daerah arsirnya tidak saya teruskan ke sini atau ke sini juga? Nah, karena ada 2 fungsi ini tadi.
fungsi yang mengharuskan gambar ini cuma ada daerah di kuadran 1 saja. Jadi dua fungsi ini yang mengakibatkan kita cuma menggambar letter L saja. Daerahnya di sini kita tidak perlu repot-repot meneruskan ke sana dan ke sini ya, karena kita cuma ada di kuadran 1 ya. Jadi fungsi ketiga sama fungsi keempat ini ya sumbu X sama sumbu Y itu sendiri di kuadran 1 ya. Jadi di kuadran 2 ini X nya tidak kita teruskan dan Y nya tidak kita teruskan. Nah, setelah membuat daerah penyelesaian atau HP-nya ya, himpunan penyelesaian di sininya ya, boleh dikasih nama HP atau DP. Nah, kalau DP daerah penyelesaian ya. Nah, kita lihat dia membentuk suatu bangun datar ya, dimana ini bangunnya ya, seret ya, dimana dari bangun ini ada titik-titik sudut yang mewakili himpunannya, dimana ini saya titik-titik besar ini, nah ini adalah titik koordinat dari keempat titik sudut bangun ini, yang mana kita akan menandai titik-titik ini ya, terus kita masukkan ke fungsi objektif ya, dimana di sini sudah ketemu ya, yang ini 0,0 nggak perlu kita cari, sudah jelas. Di sini di sumbu X ini ya, dia koordinatnya 5,0 karena Y nya di sini dia 0. Terus di sumbu Y ini koordinat ini adalah 0,5, dimana Y nya di sini 5, X nya di sini 0 ya. 5,0 di sini 0,5. Terus dia juga ada titik potong antara dua kurva ini. Cara mencari titik potong adalah dengan menentukan nilai X dan Y yang memenuhi dari kita bisa memandangnya sebagai persamaan ya. Saya tulis lagi, dia X plus 2Y sama dengan 10 ya. Boleh kita pandang sebagai persamaan karena ini kurang dari sama dengan ya, ada sama dengannya. Yang bawah 3X plus Y sama dengan 15. Kita bisa menentukan dengan metode eliminasi maupun substitusi, di mana kalau kita perhatikan ya di sini bisa saya ambil cara substitusi ya. Misalkan ya persamaan pertama ini saya ubah jadi X sama dengan 2Y nya ke sini 10 min 2Y, yang mana nilai X ini nanti akan saya substitusikan ke persamaan kedua ya. Jadi X nya ini saya ganti dengan 10 min 2Y. Jadi 10 min 2Y ditambah Y sama dengan 15 ya. Kita selesaikan 3 kali 10 30, 3 kali min 2Y min 6Y plus Y sama dengan 15. 30 nya boleh kita pindah ke sana, min 6Y plus Y, jadi min 5Y ya. Sehingga ini 15 min 30 min 15, sehingga Y nya ketemu ya, ini min negatif 12, jadi Y nya ketemu 3. Kalau Y nya sudah ketemu 3, berarti untuk mencari X tinggal kita masukkan di sini 10 min 2 kali 3 0,36, jadi 10 kurangi 6, X nya ketemu 4. Jadi koordinat ini adalah 4,3 ya. Jadi sudah ada 4 koordinat ya. Koordinat ini sama ini ya. Ada 4 koordinat. Nah, dari keempat koordinat ini kita akan memasukkan ke fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan X, Y, dimana ini sama dengan 50X plus 40Y ya. Kita masukkan nilai-nilai dari semua koordinat ini. Nah, kalau yang ini kan enak ya, seharusnya kita nggak perlu nyari, karena untuk yang 0,0 ini X nya tinggal kita ganti 0. Nah, ini sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa ya, karena sudah jelas nilainya. Kalau kita ganti X nya 0, Y nya 0, 50 kali 0 sama dengan 0, 40 kali 0 sama dengan 0, jadi 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ini sudah jelas akan menjadi nilai yang minimum karena kurvanya seperti ini. Daerah penyelesaiannya di sini. Kalau daerah penyelesaiannya
variabel yang di atas ini ya. Nah, nilai minimumnya tidak 0,0 ya, tergantung daerah penyelesaiannya. Lalu kita lanjutkan ke koordinat yang lain, 5,0 sama 0,5 ya. Dimana x nya aja yang 5, y nya 0, berarti kita cuma perlu fokus ke yang koefisien x nya, dimana x nya kita ganti 5. Kita nggak perlu memasukkan 0 ke sini ya, langsung saja 50 kali 5 250. Terus yang ini y nya 5, x nya 0, berarti kita tinggal fokus yang ada pada koefisiennya y ini, jadi 40 kali 5 200 ya. Terus fungsi yang terakhir, koordinat yang terakhir 4,3, ini 50 kali x nya kita kasih 4, terus ditambah 40, y nya kita ganti 3 ya. 50 kali 4 itu 200, 40 kali 3 120. Jadi nilainya ini 320. Jadi ketahuan dari keempat koordinat ini mana yang maksimum, mana yang minimum. Di sini nilai maksimumnya adalah koordinat 4,3 dengan nilainya 320. Dan 4,3 adalah titik potong dari 20 itu. Nah, terus yang minimumnya ini ya. Seandainya ini tidak saya sertakan, nilai minimumnya jatuh di 0,5 ya. Nah, ini beda lagi kasusnya kalau daerah penyelesaiannya itu di sini, di atas ini. Jadi 0,0 sudah bukan lagi nilai minimum, tidak seperti di kasus ini. Nah, di beberapa kasus program ini ya, untuk menentukan nilai maksimum biasanya cara cepatnya adalah dengan mencari titik potong ya. Tapi di sini saya perlu memberitahukan ke kalian bahwa tidak selalu nilai maksimum itu adalah titik potong. Jadi alangkah baiknya kalau waktu ujian kita masih punya banyak waktu, kita uji ke semua titik ya. Titik ini sama ini ya, 3 aja ya. Ini nggak perlu ya. Karena nilai maksimum tidak selalu pada titik potong. Memang biasanya nilai maksimum itu titik potong, tapi tidak selalu ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita membahas tentang nilai optimum suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan dari pertidaksamaan linear. Nah, untuk itu, untuk memperdalam pemahaman kalian ya, silakan dikerjakan tugas selanjutnya. Nanti akan saya kirim melalui notifikasi WA ya. Terus hasilnya silakan dikumpulkan di Google Classroom, jangan di WA lagi. Nah, tugas sekarang dikumpulkan di Google Classroom ya. Untuk itu pertemuan kedua ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.